Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saya Sadrina Ayu Mahardika, SPD, guru SMP Negeri 37 Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah bukti keikutsertaan saya pada PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan materi seni patung pada pembelajaran seni budaya kelas 9. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Jadi hari ini kita belajar seni budaya ya, kembali lagi. Sebelum Ibu masuk materi pembelajaran, materi seni patungnya, kita kembali ke materi seni patung. Ibu akan memberikan pantun buat kalian semua. Hari panas, badannya gerah, tetap bekerja meskipun lelah. Masa depanmu akan cerah jika belajar rajin di sekolah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Buat semangat. Ada yang tidak hadir? Ada 2 orang ya? Oke, jadi ada 2 orang di absen Ibu cek ternyata ada Ririn dan siapa nih? Purnama. Ada 2 orang yang tidak hadir. Nah, jadi itu bukan alasan kalian tidak semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, pimpin doa dulu. Silahkan ketua kelas untuk berdiri untuk memimpin doa. Memulai pelajaran mereka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, kita kembali ke materi yaitu seni patung. Melanjutkan yang minggu lalu. Ibu mau tanya-tanya nih, kembali nih. Yang minggu lalu kita pelajari yaitu mulai dari pengertian, fungsi, bentuk, bahan, alat dan teknik berkarya seni patung. Sekarang Ibu mau mengingatkan kalian kembali. Masih ingat tidak yang namanya pengertian patung? Yang bisa angkat tangan? Oke. Kansa berdiri, apa yang dimaksud dengan patung? Patung adalah benda karya 3 dimensi yang dibuat oleh manusia. Oke, tepuk tangan buat Kansa. Oke, betul sekali. Patung itu adalah karya 3 dimensi yang dibuat oleh manusia. Sekarang satu orang lagi. Kira-kira kalian masih ingat tidak fungsi patung? Angkat tangan yang bisa. Fungsi patung, jenis patung, fungsi dan jenis patung. Angkat tangan. Oke, berdiri. Virgin. Nyaring suaranya ya. Jenis patung adalah patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, patung kerajinan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Virgin. Jadi, fungsi patung itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada patung apa tadi? Religi. Kemudian ada patung monumen. Kemudian ada patung dekorasi. Ada patung kesenian, ada patung arsitektur, dan terakhir ada patung kerajinan. Oke, alhamdulillah kalian masih mengingat
pembelajaran minggu lalu. Selanjutnya, berkarya seni patung. Apa sih manfaat kalian belajar seni patung? Jadi manfaat kalian berkarya seni patung itu kalian dapat meningkatkan kreativitas. Jadi pikiran kalian dipacu untuk berpikir kreatif. Kemudian apalagi untuk meningkatkan keterampilan. Jadi suatu saat kalian udah tamat dari sekolah 37 ini, nanti di SMA atau di SMK ada pelajaran patung lagi. Kalian sudah bisa karena kalian pernah melakukan praktek patung. Paham? Oke, selanjutnya ini KD dan indikator pada pembelajaran hari ini. Nah, bisa dibaca ya. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya 4.2, yaitu membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya ada 2. Yang pertama, berkarya seni patung dengan bahan lunak. Nah, kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil pemahaman siswa terhadap prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik serta karya patung yang dibuat. Jadi setelah nanti kalian menyelesaikan patungnya, kalian nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerajinan kalian atau hasil patung yang kalian buat. Dengan melalui apa? Dengan melalui video tutorial. Jadi nanti pada saat kalian buat patung ada yang bertugas untuk membuat video. Paham? Kemudian lanjut pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini kita ada 4. Yang pertama yaitu silahkan dibacakan oleh kelompok sini dulu. Yang depan, gak apa-apa. Kamu? Yang ini apa? Oke. Menyediakan alat dan bahan lunak berkarya seni patung. Oke. Kemudian yang kedua sampingnya. Udah kelihatan? Nih. Mengaplikasikan teknik mengukir berkarya seni patung bahan lunak. Oke. Yang ketiga. Nih. Menghasilkan karya seni patung berbahan lunak dengan menggunakan teknik mengukir. Oke, yang terakhir ini. Menghasilkan karya seni patung melalui video rekaman saat berkarya. Oke, mantap. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4 hari ini, mulai dari menyediakan alat dan bahan, kemudian mengaplikasikan teknik, kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan karya. Setelah menghasilkan karya, yang terakhir yaitu mempresentasikan karya melalui video. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah paham? Paham, alhamdulillah. Lanjut. Sekarang pembagian kelompok ya. Jadi setiap kelompok Ibu bagi menjadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Oke, jadi semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Setelah kalian bagi kelompok, sebelum kalian memulai proyeknya, Ibu akan menjelaskan prosedurnya. Prosedur yang akan kita lalui pada hari ini. Ibu menggunakan pembelajaran PJBL atau Project Basic Learning, di mana mempunyai sintak-sintak atau tahap-tahap pembelajaran ada 6. Jadi yang pertama, kalian akan Ibu memberikan rangsangan atau stimulus. Jadi pertanyaan dasar. Jadi di sini Ibu akan memberikan sebuah video untuk kalian ikuti cara pembuatan patungnya. Kemudian mengerjakan proyeknya. Di sini kalian akan mengerjakan patung atau akan membuat patungnya. Paham? Kemudian yang ketiga, jadwal menyelesaikan. Jadi setiap kelompok akan membuat atau membagi tugas ke teman-temannya. Misalnya ada tugas yang merekam, ada tugas untuk mengukir, ada tugas untuk edit
video. Jadi selesai dalam satu pertemuan. Paham? Kemudian menampilkan hasilnya. Nah, jadi setelah kalian mengukir, setelah kalian patungnya jadi, kalian menampilkan hasil proyeknya bersamaan dengan nanti hasil video tutorialnya yang kalian edit. Paham? Nah, kemudian setelah itu mempresentasikannya, menampilkannya ke hadapan teman-teman bahwa ini loh hasil patung saya dan ini hasil videonya, cara pembuatannya. Paham? Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu apa kendala yang kalian temui pada saat proses pembuatan patung. Paham? Paham. Oke. Sekarang Ibu akan menayangkan video. Jadi dari video itu kalian lihat bagaimana tahap-tahap atau cara pembuatan patungnya. Silakan, ini videonya ya, silahkan kalian perhatikan baik-baik step by stepnya dalam pembuatan seni patung. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerjanya. Nah, di sini LKPD 1. LKPD 1 ini adalah kalian disuruh mengurutkan langkah-langkah apa saja pada saat pembuatan patung. Kemudian di sini ada kebutuhan alat dan bahan, apa aja alat yang digunakan dan bahannya. Oke? Oke, jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya. Semua sudah dapat LKPD-nya? Oke. Selanjutnya kita masuk pada mengerjakan proyek dan LKPD-nya. Oke? Oke. Silahkan kalian keluarkan alat dan bahan yang kalian bawa hari ini yang Ibu sudah bagikan di grup untuk bahan apa aja yang dibawa. Dan dikerjakan sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan kerjakan proyek patung sesuai dengan kelompok. Silakan. Perhatian semuanya, setelah kalian melakukan proyek, LKPD-nya sudah diisi? Silakan kumpulkan. Untuk tahap-tahapnya kan kalian sudah tahu. Oke, LKPD pertama sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Dan pembagian tugasnya udah juga? Udah. Jadi ada tugas merekam, mengukir, dan mengeditnya. Oke, silahkan lanjutkan kembali. Oke, karena kalian udah ada nih, udah kelihatan gambarnya, udah selesai patungnya, udah kelihatan bentuknya. Ibu bagikan LKPD yang kedua di sini untuk bahan evaluasi nanti pas kita di akhir pembelajaran.
Ini untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi silahkan kalian tulis di situ ada kendala dan kalian solusinya seperti apa. Jangan lupa kalian bagi tugas dengan baik ya. Ada yang mengedit, ada yang videonya. Jangan lupa diedit ya. Silahkan lanjutkan. Untuk kelompok 1 ya, mana hasilnya? Udah selesai? Oke, jadinya ada kerang dan ikan. Oke. Untuk videonya sementara diedit. Oke, jadi pembagian tugas yang baik. Jangan lupa LKPD-nya diisi. Itu nanti Ibu nilai pada saat terakhir waktu, yaitu evaluasi. Kemudian Ibu akan menilai nih, kerjaannya masing-masing ngapain aja. Oke. Ini siapa namanya? Oke, ini ini apa namanya? Nika. Kemudian oke, Ibu sudah nilai prosesnya. Sekarang nanti penilaian selanjutnya itu pada saat kalian presentasikan di atas hasilnya dan video tutorialnya. Sekarang waktunya edit. Oke, silakan selesaikan. Oke, jadi Ibu mau lihat mana hasilnya? Ini ada 2, ada strawberry dan ada dolphin, ada ikan paus. Jadi selanjutnya kalian edit videonya ya. Jadi sebuah video tutorial. Ibu tanya dulu nama-namanya satu-satu. Ini siapa namanya? Nadila. Oke, ini. Oke. Ini. Oke, ini. Oke, lanjutkan ya. Setelah ini nanti tampil di atas untuk menampilkan hasil video tutorial dan patungnya. Oke, silakan diselesaikan. Oke, sudah selesai semuanya? Suaranya yang kencang, semangat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mantap. Selanjutnya, sudah di penghujung acara, kita akan menguji atau Ibu akan menilai dari hasil pembuatan patung kalian. Jadi setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja patung dan pembuatan video tutorial. Paham? Kita mulai dari kelompok 1. Maju, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil patung. Dua berurutan angka. 1. Siapkan alat gundahan. 2. Merancangkan sabun agar mudah diukir. 3. Ukir sesuai bentuk yang diinginkan. 4. Pastikan ukuran tersebut hingga rapi. 5. Beri detail. 6. Dan patung selesai. Kelompok dukungan alat dan bahan. 1. Cutter. 2. Tusuk gigi. 3. Jarum. 4. cetakan. 5. sabun. Selanjutnya kita akan melihat hasil video tadi. Jadi Ibu langsung merespon ya untuk perhatian buat kelompok 1. Untuk patung kalian sudah cukup bagus, cuma kurang rapi saja. Kemudian untuk videonya terlalu singkat. Oke, untuk kedepannya Ibu harap untuk pembuatan video tutorialnya agak lebih panjang durasinya dan pada saat proses pembuatan patungnya lebih dilihatkan detailnya. Paham untuk kelompok 1? Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kita lanjut pada kelompok 2.
Silahkan kelompok 1 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi satu urutan langkah, kata keperluan sabun, dua buat ukiran pada sabun, tiga rapikan bentuk yang diukir, lima terakhir beri detail pada ukiran, dua kebutuhan alat dan bahan, satu filter, dua gunting, tiga lidi, empat jarum jempol. Oke, selanjutnya kita lihat videonya. Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 쿵쿵 It's like a Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu langsung komentarin dari hasil kelompok 2 berdasarkan patung yang Ibu lihat sudah cukup bagus, cuman pada saat proses pembuatannya kalian kurang hati-hati. Nah, jadi ada teman yang luka. Nah, kemudian untuk kedepannya Ibu harap kalian dalam proses pembuatan patung atau praktek apapun itu mengutamakan keselamatan. Kemudian untuk videonya sudah cukup bagus, lebih bagus dibanding kelompok yang tadi, sudah agak panjang durasinya. Cuman gambarnya kecil. Jadi kalian edit gambarnya kecil-kecil, harusnya besar-besar supaya kelihatan. Oh, ternyata cara memotong seperti ini, cara mengukir seperti ini. Nah, tapi sudah bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, karena kelompok semuanya sudah tampil dan telah menampilkan hasil video tutorialnya, sekarang kita masuk pada tahap evaluasi. LKPD yang Ibu tadi bagikan yang kedua sudah diisi? Oke, jadi setiap kelompok perwakilan berdiri untuk membacakan kendala yang kalian temui dan cara mengambil solusinya seperti apa. Paham? Oke, kita masuk pada tahap evaluasi karena kalian sudah menyelesaikan patungnya, sudah mempresentasikan. Sekarang kita evaluasi berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Sudah selesai? Oke, kita udah mulai dari kelompok 1. Sekarang kita mulai dari kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 untuk berdiri menghadap ke temannya, membacakan apa evaluasi dari kelompok 3. Silahkan. Persiapan alat dan bahan. Kendala 1. Kurangnya cutter dan sabun. Solusinya 1. Memakai alat dan bahan seadanya. 2. Pemilihan tema. Kendala banyak pilihan sehingga bingung untuk menentukan. Solusi berdiskusi dengan kelompok untuk menentukan tema yang ingin dibentuk. 4. Proses pembuatan gambar ke bahan dasar. Kendala patah saat pemotongan bahan. Solusi melakukan dengan hati-hati saat pemotongan bahan. Kelompok 2, silakan. Kegiatan refleksi 1. Persiapan alat dan bahan. Kendalanya kurangnya bahan. Solusi patungan. 2. Pilihan tema. Kendalanya kesulitan mencari tema. Solusinya meminjam sama teman. Kegiatan refleksi. Proses pengukiran secara detail. Hasil kendalanya ada bagian yang patah. Solusinya memperbaiki bagian yang patah. Finishing karya. Kendalanya kecelakaan. Solusinya mendapatkan P3K. Proses pengambilan gambar untuk video tutorial. Hasil kendalanya gambar yang buram. Solusinya diedit melalui aplikasi. Hasil video tutorial yang telah diedit. Kendalanya mengekspor video tutorial yang lama.
Solusinya mencari jaringan yang bagus. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Kita beralih ke kelompok terakhir. Proses pengukiran secara detail. Belum terbiasa dalam mengukir dan mengakibatkan sedikit kecelakaan dalam mengukir. Solusi, lebih berhati-hati dalam mengukir. 6. Finishing karya. Dalam percobaan pertama memang sudah berhasil, namun patung tersebut patah dikarenakan dalam proses meratakan sabun menjadi sedikit terlalu tipis. Solusi, membuat atau mengukir ulang patung. 8. Hasil video tutorial yang telah diedit. Video yang telah diedit tidak sesuai dengan yang diinginkan. Solusi, mengedit ulang video tutorial. Oke, karena semua kelompok sudah mengutarakan evaluasinya, sebelum kita tutup, Ibu akan kita tanya jawab. Kita menyimpulkan dulu. Kelebihan, kita mulai dari kelebihan. Kelebihan kita belajar patung, yaitu tadi apa? Kita mendapatkan keterampilan kita meningkat dan kreativitas kita bertambah. Dan dari pembuatan patung itu apa yang kalian dapat? Yaitu produknya, sabunnya yang berbentuk patung. Kalian bisa gunakan sebagai pajangan, sebagai pengharum ruangan. Kemudian kekurangannya setelah tadi kita melakukan proyek ini, yaitu akan rentan kecelakaan karena menggunakan senjata tajam atau cutter. Kemudian waktunya harus panjang karena pada saat proses membuat detailnya harus pelan-pelan. Itu kekurangannya. Sekarang kita akan membuat kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu apa kira-kira? Yaitu pada saat kita membuat patung, kita harus sesuai dengan urutannya, mulai dari meratakan patung, kemudian membuat detailnya, setelah itu kita mengukirnya, dan terakhir membuat detailnya. Itu kesimpulannya, harus sesuai dengan urutan. Kemudian yang kedua, pada saat pembuatan patung kita harus memperhatikan ketelitian penggunaan alat, jangan sampai kita celaka atau teriris dari alat yang kita gunakan. Paham? Oke, itu yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan melaksanakan ulangan harian ya. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan materinya atau dalam hal teori. Hari ini kita sudah praktek, minggu depan kita akan ulangan harian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, LKPD-nya silahkan dikumpul. Silahkan kumpul, maju satu-satu kumpul. Oke, LKPD-nya akan Ibu nilai. Ini hasil praktek patung hari ini. Oke, setelah itu yang Ibu mau sampaikan pada pembelajaran hari ini, seperti di pertemuan awal, jangan bosan-bosan untuk belajar. Belajar itu tidak mengenal kapan dan di mana. Jadi setiap kalian berkunjung di mana ada kesempatan untuk misalnya kalian scroll HP, kalian kadang mendapatkan pelajaran, apalagi di zaman sekarang banyak pembelajaran yang tersirat dalam sebuah video. Paham? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dulu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup.
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini pembelajaran terakhir dan waktunya sudah selesai untuk pulang, Ibu harap kalian pulang dengan selamat sampai di rumah dan tidak ada yang mampir-mampir di tempat lain ya, selain kembali ke rumah. Terima kasih.